بما في هذا الكتاب المغفرين والشيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السلام عليه ونصر شيخه ونفعنا بعلومه إدار بسم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا وببركات علومهم وبكم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقيه رحمه الله تعالى حدثنا ابن الفضل حدثنا محمد بن خزيمة بإسناده عن معاوية بن قرة قال ابن مسعود رضي الله عنه أربع آيات في سورة النساء خير للمسلمين من الدنيا جميعا. قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Kajian kitab Tamil Ghafilin masih bab tentang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Al-Faqih berkata, Ibnu Fadl menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan kepada kami dengan sanadnya dari Muawiyah bin Qurrah, di mana ia berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, ada 4 ayat di dalam surah An-Nisa yang bagi kaum muslimin lebih baik daripada dunia beserta isinya. 4 ayat yang dimaksud oleh sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu di dalam surah An-Nisa ada 4 ayat yang kata Ibnu Mas'ud itu lebih baik bagi kaum muslimin daripada dunia dan seisinya. Yang pertama ada di dalam surah An-Nisa ayat 48. Ini keempat ayat ini menceritakan tentang bagaimana luasnya ampunan rahmatnya Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ayat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebelum saya menyampaikan di dalam kitab ini sedikit biografi daripada sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud ini termasuk pada generasi ke-6 kalau tidak salah. Beliau adalah termasuk kepada as-sabiqunal awwal, orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud. Dan beliau mengatakan seperti ini karena beliau sangat dekat dengan Rasulullah. Ibnu Mas'ud ini menjadi pelayannya Rasulullah, ya, yang bawakan sendal Rasulullah, yang bawakan siwaknya Rasulullah, yang menyiapkan menjaga tempat duduknya Rasulullah. Bahkan tempat duduknya Rasulullah adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan kata Nabi, ambillah ilmu Al-Quran dari 4 manusia. Salah satunya termasuk adalah Abdullah Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abu Khudaimah. Ketika Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar menemui
Ibnu Mas'ud yang waktu itu belum masuk Islam, usianya masih muda, dan beliau mengembala kambing, punya mu'ik kalau masalah itu. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, dulu ketika aku masih anak muda, saat aku mengembalakan kambing, kata Ibnu Mas'ud, itu milik Uqbah bin Abi Mu'id. Tiba-tiba Nabi dan Abu Bakar datang, berlari-lari habis dikejar oleh kaum Quraisy. Kemudian mengatakan Nabi kepada Ibnu Mas'ud ini, hal indaka laban, hal faqala ya gulam hal indaka min laban tusqina, apakah engkau punya susu untuk minum kami? Kata Rasulullah, dari kambing yang kau gembala. Faqultu innani mu'taminu walastu saqibuma. Maka kata Ibnu Mas'ud, saya ini hanya sekedar melaksanakan amanah dari majikan saya. Jadi saya nggak bisa memberikan susu daripada kambing yang digembala oleh Ibnu Mas'ud. Maka kemudian kata Rasul, kalau begitu coba carikan kambing yang kurus yang nggak ada susunya. Itu kata Nabi. Maka dicari oleh Ibnu Mas'ud ini, ada kambing itu yang kurus yang nggak ada susunya. Maka sama Nabi itu tempat kantong susunya itu diusap sama Nabi. Tiba-tiba itu mengembang, sehingga banyak air susunya. Kemudian sahabat Abu Bakar diperas dengan batu yang ada lubangnya itu, diperas, kemudian diminum oleh sahabat Abu Bakar dan Rasul, termasuk Ibnu Mas'ud. Nah, setelah selesai itu diusap lagi sama Nabi, kemudian itu kempes lagi tuh kambingnya yang punya majikan itu kempes lagi. Nah, setelah itu kata Ibnu Mas'ud, alimni, ajarkan kepada aku ya Rasul. Itu belum masuk Islam. Kemudian setelah beberapa hari kemudian mendatangi Rasul dan mengatakan kepada Nabi, saya masuk Islam. Alamani kata Ibnu Mas'ud. Maka kata Nabi, innaka ghulamun mu'allamun, sesungguhnya engkau adalah seorang akan menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar. Pak akhadtu man bihi sab'ina suratan la yanazi'ani biha ahadun. Maka kemudian sama Nabi ditalaki dengan 70 surat dan langsung oleh sahabat, dan Ibnu Mas'ud ini langsung hafal. Jadi Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat yang masih muda tapi ingatannya cerdas, pintar. Sehingga dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud ini banyak meriwayatkan hadis, sekitar 848 hadis. Bahkan termasuk Anas bin Malik, sahabat Ibnu Umar, itu mengambil riwayatnya adalah dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, dia kecil, kurus, itu dan pendek itu. Bahkan saking pendeknya itu Ibnu Mas'ud ini, kalau dia berdiri itu orang duduk hampir sama itu. Jadi saking pendeknya Ibnu Mas'ud ini, dia kalau orang duduk itu dia berdiri sama tinggi kayak orang yang duduk. Nah, satu ketika Ibnu Mas'ud disuruh sama Nabi, suruh naik pohon, ngambil buah kurma apa namanya itu siwak. Ketika naik manjat pohon itu, tersingkaplah itu sarungnya atau bajunya Ibnu Mas'ud itu, kelihatan betisnya. Maka ditertawakan oleh para sahabat. Kenapa? Karena
sahabat kecil sekali tuh betisnya sahabat Ibnu Mas'ud, sampai para sahabat mentertawakannya. Maka kata Nabi, ya ditegur itu para sahabat sama Nabi, "Man tadhakun?" Apa yang membuat engkau tertawa wahai para sahabat? "La rijlu Abdillah asqalu fil mizan yaumal qiyamah min Uhudin." Ketahuilah wahai para sahabat, itu betisnya, kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud itu masih lebih berat ditimbang dengan beratnya Gunung Uhud. Masya Allah. Jadi kebaikannya sahabat Ibnu Mas'ud, kesolehannya ibadahnya Ibnu Mas'ud itu kalau dibandingkan dengan Gunung Uhud masih lebih berat dengan kebaikannya sahabat Ibnu Mas'ud. Bahkan yang pertama kali membacakan Al-Quran di depan kaum Quraisy itu adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Bahkan Rasulullah minta sama Ibnu Mas'ud untuk dibacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan itu saking dekatnya Rasulullah kemana-mana yang dampingi adalah Ibnu Mas'ud. Dia mau masuk kamar kemana bawa tongkat, itu adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Bahkan kata Nabi, "Raditu bima radiyallahu wa ibnu ummu abd." Aku ridho dengan apa yang Allah telah ridhoi kepada Abdullah Ibnu Mas'ud, dan aku benci murka sebagaimana Allah benci, yaitu seperti bencinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka di sini sahabat Ibnu Mas'ud ini orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka di hadis ini dikatakan bahwa di dalam surat An-Nisa itu ada 4 surat yang lebih baik ya bagi kaum muslimin daripada dunia dan seisinya. Makanya kalau ini ayat ini yang pertama adalah di dalam surah An-Nisa, bisa dibuka di ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, itu berbuat syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Ya, itu ayat pertama. Kemudian yang kedua ayat ke-64 surat An-Nisa. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarahumur rasul lawajaduhu tawwabar rahim. Dan sungguh sekiranya mereka setelah mendolimi dirinya sendiri lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat. Yang ketiga ayat ke-31, in tajtanibu kabairan ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Dan ayat yang keempat yaitu ayat ke-110 surat An-Nisa. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun. Jadi inti dari 4 ayat dari surat An-Nisa ini yang kata Ibnu Mas'ud itu masih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Allah SWT Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, rahmatnya sangat luas. Maka kalau ada orang yang berbuat dosa dan dia masih senang berbuat dosa, enggak mau bertobat, dia enggak yakin dengan Al-Quran. Orang berputus asa daripada rahmatnya Allah, dia mengaku sebagaimana yang kemarin itu yang 100 orang dibunuh itu manusia, namun dia mendapatkan rahmatnya Allah. Maka kalau kita melakukan kesalahan dan dosa,
iringilah dengan selalu beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa ya, daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Muhammad Al-Ansari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Syafaati di ahli kabair min ummati man kadzdzaba biha lam yanamha." Syafaatku adalah bagi orang-orang yang mengerjakan dosa besar dari umatku. Barang siapa yang mendustakannya maka ia tidak akan mendapatkannya. Jadi kata Ibnu Jabir bin Abdullah berkata, ayatnya 48, 64, 31 sama 110. Coba dicatat ayat surat An-Nisa ayat 48, 64, 31, 110. Nah, itu tentang orang-orang yang berdosa kepada Allah dan orang yang beristighfar, bertobat kepada Allah, Allah akan menerima tobatnya seorang hamba. Bahkan kata Nabi, yang namanya syafaat itu kata Nabi itu untuk orang-orang yang berbuat dosa besar, bukan orang yang berbuat dosa kecil. Ini sebegitu luasnya ampunan Allah, rahmatnya Allah, bahwa yang namanya syafaat itu untuk orang-orang yang berbuat dosa besar. Syafaati li ahli kabair min ummati. Jadi kalau kita yakin dengan janji manusia, masa kita nggak yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka kalau kita baca Quran itu coba kita belajar merenungkan, memahami daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak hanya sekedar berzikir dengan lisan, tapi bagaimana kita memikirkan ayat-ayat Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Ya alladzina yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi di samping kita berzikir dengan lisan kita, coba kita sedikit demi sedikit memahami, mentafakuri, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Terjadinya siang dan malam itu bukan hanya sekedar kejadian fenomena alam, tapi di situ merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang merenungkan ciptaan Allah di dalam firman ini kelanjutannya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah yang Kau ciptakan itu sia-sia. Ya, tidak sia. Jadi kita harus banyak merenung, bertafakur, termasuk kalau kita ini suka jalan-jalan, suka refreshingnya, itu bukan sekedar refreshing pikiran doang, itu artinya harus bertafakur tentang keindahan alam, ciptaan Allah. Nah, tadabbur alam. Maka kata Nabi, tafakkaru sa'ah, fikratu sa'atin khairum min ibadati sittina sanatan. Orang yang bertafakur sesaat itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Ya, mudah-mudahan jadi antara zikir dan pikir itu harus seimbang, gitu ya. Zikir, pikir, ya. Zikir, pikir. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mengharapkan rahmatnya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan taghfiru biha dhunuba wa tuslihu biha al-qulub wa tantariqu biha al-'usub wa tadil biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma ihdina min dindik wa 'afina min fadlik wa ansur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa arisna libas afik. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainana wa hdina subul salam wa hdina min al-zulumati ila nur da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana ashrabna lalladha asrafna fatub alaina tawba تغسل كل حوبا
مرآتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجلا آمين ربي عصمة فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أرضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب لا تخصصه